Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih teman-teman bersama kita di podcast Gemada. Podcastnya generasi mahasiswa beradab. Nah, hari ini kita mau ngebahas apa sih nih, Pari? Oke, jadi hari ini kita akan membahas gimana cara menjaga integritas dan etika kita sebagai mahasiswa di era digital saat ini nih teman-teman. Wah, menarik sih menarik. itu. Nah, tapi sebelum Menarik itu kita kayaknya harus kenalan dulu nggak sih? Iya, Boleh. Oke. Dari saya dulu, nama saya Anjas Subianto. Oke, nama saya Fahri Walid Musyafa. Saya Nixon Maulana Yusuf. Saya Egy Firmansyah. Nah, kira-kira kabarnya baik semua nggak nih? Baik Pak Alhamdulillah, Hajar. baik. Aman kan hari ini kan? Aman, Oke. Nah, tadi nih tema yang udah dibahas sama Pak Hari Ya betul. mengenai menjaga integritas mahasiswa di era digital ini nih. Ya. Nah, berarti kita kan akan ngebahas gibah berfaedah nih. Betul sekali. Jadi kita akan ngebahas sedikit tentang gimana sih etika mahasiswa di era digital ini. Karena kan kita yang tahu nih ya, di era digital ini kan udah mulai sangat luas nih teman-teman. Entah itu di Instagram, TikTok, itu bisa ada hal-hal yang nyeleneh atau gimana gitu. Nah, kita sebagai mahasiswa tuh harus gimana sih? Iya betul Soanjar, apalagi sekarang tuh ada istilah tuh jarimu harimaumu. Nah, Jadi betul. di era digital itu kita nggak bisa asal-asal, walaupun kita digital kita nggak tatap muka tapi tetap ada etikanya teman-teman. Dan kita harus tetap menjaga integritas gitu. Kalau dari Nixon sendiri gimana nih untuk menjaga integritas itu sendiri? Untuk menjaga integritas sendiri ya, intinya ya tapi kita masuk ke lingkungan kemahasiswaan aja ya, perihal seputar mahasiswa aja. Untuk menjaga integritas diri saya sendiri ya, dari salah satu contoh yang baik-baiknya aja ya nih, kayak yang misalkan ya dengan cara kita masuk ke kampus tidak terlambat, tepat waktu, kayak yang kita tugas mengerjakan dengan baik, itu juga jadi salah satu cara untuk kita mempertahankan etika kita selama di dalam perkuliahan gitulah. Berarti ini sholat termasuk nggak nih kira-kira? Nah, Sholat itu beribadah. juga termasuk sih, cuman ya jujur ya selama saya di masa perkuliahan kali ini sholat agak sedikit bolong-bolong ya. Kenapa tuh kira-kira bisa bolong-bolong gitu? Waduh, itu sebenarnya ya udah coba saya izin menjawabnya ya pertanyaan yang itu Iya, ya. boleh, silahkan. Jujur ya perihal salat ini kenapa saya bisa bolong-bolong ya, alasannya sih jujur simple ya, karena saya malas ngebuka sepatu aja. Malas ngebuka sepatu jadi malas sholat gitu ya? Iya. Aduh. sekali ya. Problemnya itu karena perihal itu aja sebenarnya. Tapi selama masa di SMA, SMP jujur ya, saya buat sholat itu ya tekun lah bisa dibilang ya, sering, karena emang ada beberapa juga kan temen yang sering ngajak, karena juga Oh, itu dari- kalau mau sholat harus diajak dulu kah Iya, gitu? harus Harus diajak dulu. Wah, itu kan salah satunya. Oh, salah Nah, satunya. dan salah Satu satu yang faktornya. lainnya juga ya karena emang kelas saya tuh Dekat gitu sama masjid. dekat banget sama masjid, itu ibaratnya kayak yang sebelah-sebelahan. Jadi ya buat saya ke masjid tuh bisa dibilang ya tuh, Mas. Nah, kalau Mas Egy sendiri gimana nih? Tentang integritas ya. Iya. Integritas ya menurut saya ya yang benar yang dikatakan Niksan tadi itu. Ketika kita di perkuliahan kita juga harus bisa menjaga sholat kita sih kalau menurut saya. Nah, kan tadi Mas Niksan nih bercerita bahwasanya dia alasannya kayak malas buka sepatu. Kira-kira ada nggak sih ini saran buat Mas Niksan supaya bisa mau lagi beribadah atau rajin lagi beribadah di kampus ini gitu kan? Mungkin kalau dari pribadi saya, ya sih emang kayak ketika kita mau ibadah tuh malas ngelepas sepatu tuh, apalagi kalau kita gak ada teman tuh sholatnya tuh kayak kita malu banget serius. Kayak kita mau apa ya istilahnya, kita mau lewat jalan ke masjid nih kita sendiri-sendiri itu kan kita merasa malu gitu. Kayak dipandang ini kenapa orang jalan sendiri gitu kan. Iya, betul. Kalau ada teman kan enak, kita bisa jadi kita bisa apa namanya? Istilahnya kita imam dan makmum. Jadi pahalanya lebih gede juga. Tapi kan Allah itu nggak ngelihat kita malu atau enggaknya kan. Yang penting niatnya sih. Benar. Justru kalau kalian tuh misal yang lain udah waktu sholat nih, udah masuk waktu sholat, Ya, betul. tapi yang lain malah pada masih nongkrong-nongkrong di depan kelas, terus tiba-tiba kalian jalan mau ditanya mau kemana, mau ke musola, mau sholat, malah bangga nggak sih? Terus
kalian malah jadi ngajak gitu harusnya. Nah, jadi pelopor ya Iya. Pak Hari. Wah, Bener. Bisa. Jadi yang menjadi arus tuh. Jadi jangan kayak kalau jalan sendiri ke kantin itu berani, tapi buat sholat Buat kayak sholat malah Nah, itu ini. tuh bener tuh. ya mindsetnya dirubah. Coba. Nah, Intinya nanti dari semua faktor-faktor yang ada ya, dari yang kayak males buka sepatu, kita malu dan lain-lain ya. Intinya dari semua faktor yang jelek-jeleknya itu kita buanglah, kita ambil yang sisi positifnya dari semua faktor yang ada. oke, kita agak pembahasan yang lebih luas lagi nih, Mas. Iya. Kira-kira kalau di era digital sekarang nih, penggunaan gadget ini udah makin marak nih kan sama teman-teman yang lain. Kira-kira gimana tuh? Kalau sering lihat komen-komen di TikTok atau Instagram yang mohon maaf ya kayak Ya. pelecehan tuh gimana sih? Kalau menurut pandangan saya sendiri ya, Hmm. kalau yang saya lihat sih perihal komenan-komenan tentang pelecehan yang dengan tutur kata yang bisa dibilang kurang pantas ya. Mm-mm. Saya agak sedikit malu sih, apalagi kalau misalkan yang berkomen itu seorang pria ya. Is. Betul. Betul gak Mas Egi? Betul. Kita juga sebagai pria harus menjaga lah istilahnya, menjaga keberatan martabat kita. Karena kita juga sebagai penanggung jawab istilahnya. Ibaratnya kan kita ya, kalau misalkan kita udah bersuami istri, kita kan nanti bakal jadi iman nih ya. Hmm. Ya kita juga harus menjaga apa sih namanya tuh? Menjaga marwah gitu Ya, atau menjaga gimana? marwah keluarga, menjaga marwah istri kita, Iya anak betul, kita. anak kita apalagi Ya. itu. Nah, Yang coba bayangin nih, lu misalkan punya anak lu cewek, terus anak lu dilecehin, apakah hal itu bakal nggak terima lu sih, nggak akan diterima. nggak bakal diterima Nggak bakal kan? diterima. Betul, betul. Tapi kan kita juga yang namanya di dunia maya atau dunia digital ini ya, Betul. kadang juga kan ada pemantiknya. Karena kita ada pepatah tuh yang ada asap pasti ada api gitu Iya, kan. betul. Nah, kira-kira apa sih kira-kira yang bikin orang-orang berkomentar negatif terhadap sesuatu video yang mungkin diupload oleh seorang wanita atau apa gitu? Mungkin ya dari faktor-faktor tersebut banyak sih, Banyak. nggak bisa dibilang satu atau dua ya. Mungkin salah satu contohnya ya dari cara berpakaian mereka. Oh iya nih, saya juga pernah dengar kalau nggak salah di dalil di surat Quran surat Al-Raf ayat 26 nih yang bunyinya tuh kalau nggak salah, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah itu untuk perhiasan. Perhiasan. Dan pakaian takwa itu adalah paling baik. Nah, berarti mungkin ya di komen-komenan di TikTok ataupun Instagram itu karena itu ya mungkin. Ya mungkin tuh jadi salah satu dari mereka komen-komen yang nggak bener lah perihal orang tersebut ya. Tapi gimana sih kalau teman-teman lagi nge-scroll TikTok tuh kadang suka nggak sih ngeliat ada video yang lewat yang Sering, joget-joget pastinya sering. gitu. Saya sering. Bahkan Sering. yang dapat komen pelecehan tuh bukan cuman di video cewek, kadang di video cowok pun ada. Ada. Jadi Wah. jadi korban pelecehan tuh sekarang bukan cuman cewek doang, cowok pun kadang ada. Jadi ya Iya, kita bukannya membela diri ya, bukannya membela kaum Adam. Iya. Jadi tuh kayak kaum Hawa pun juga bisa melecehkan kaum Adam secara Adam. tidak langsung maupun secara langsung. Betul. Gitu sih, karena perkembangan zaman aja. Kira-kira contoh-contohnya itu seperti apa sih, Rik? Contohnya Ya, kayak misalnya ada cowok nih, iya. badannya keker. Iya. Terus dia ngepost video lagi Iya. di gym. Oh, di gym. Misalnya. Masuk. Iya kan? Iya Kadang tuh benar. kayak ada yang komen tuh yang komen-komen tidak senonoh Kayak ih badannya gitu. bagus banget Iya, gitu. bagus Heeh. Dan kita jangan terlalu jauh nih. Iya, tapi jangan. tapi juga nih terkadang gitu kan, apa sih langkah yang lu ambil ketika ngeliat komenan begitu? Apa lu juga komen tapi ngingetin atau dibiarin aja atau gimana sih? Jujur ya, kalau gue sendiri, Mm-mm. gue jarang banget nih buka-buka komenan perihal itu. Dan kalau misalkan gue ngeliat pun ya gue hanya sekedar ngeliat tanpa gue mengkomen apapun perihal itu. Oh, berarti suka ngelihat. Oh, suka ngeliat dong.
Ya bukan suka ngeliat, intinya ketika saya melihat komenan-komenan tersebut perihal entah itu wanita atau pria, ya saya sekedar melihat aja tanpa ikut mengkomen. Ya berarti Cuman- pada intinya kita juga menahan hawa nafsu juga iya, kan betul. untuk mencegah komen-komen begitu. Cuma kayaknya sebaiknya sekali-sekali kita juga ikut komen gak sih, ngingetin gitu loh teman-teman kita nih yang masih kayak apa komen-komennya kurang baik, diingetin gitu. Harus sih itu. Harus sih. Biar mereka juga punya pikiran kan menjadi terbuka kan Iya. ya. Bener bisa, bener. bisa berpikir lah secara ke depan kan gimana, entah juga mereka bakal berkeluarga kan. Iya betul. Mm-mm. Apalagi kita ini kan istilahnya sebagai mahasiswa juga kan. Nah, tadi kita ngomongin hawa nafsu nih. Selain hawa nafsu kita buat ngejaga pandangan, ngejaga ketikan, tapi kita juga bakal ngebahas hawa nafsu yang paling besar nih ketika kita berpuasa. Nah, Puasa. kira-kira ketika kita berpuasa tuh apa aja sih hawa Bentar nafsu? dulu. Ini kan baru beberapa bulan yang lalu ya Ah, Ramadan. betul banget, Pari. Di sini nih ada nggak yang puasanya bolong-bolong nih? Itu dia. Kalau gue sih untungnya full nih, Kalau Pari. gua alhamdulillah Kalau gue sih full. kemarin sempat ada ya beberapa kali gue bolong karena itu juga problemnya karena sakit ya. Oh, Oh, sakit. sakit. Tapi udah diganti belum nih Iya, kira-kira udah nih? dong. Oh, udah. Udah. Berapa kali ganti gitu kemarin itu? 4 kali Berapa? aja. Oh, 4 kali. Kalau Alhamdulillah. Egi gimana Egi sendiri? Apa full merah nih 30? Aduh, Aduh. masa full merah? Tidak dong. Gimana Egi? Kemarin saya puasa, saya banyak puasa kemarin. Mungkin karena saya apa ya istilahnya ada beberapa sakit juga sih. Cuma sakitnya nggak terlalu parah juga. Berapa hari saya talangin kemarin ya itu? 5 hari. Kalau 5 hari, 5 hari. 5 hari. 5 hari. Batal tuh nggak puasa gitu. Iya. Oh. Kata saya. Tapi Aduh, untuk gimana? sekarang ini udah diganti atau belum kira-kira? Kemarin baru. Oh, baru selesai. Baru kemarin selesai. Bareng puasa Senin Kamis kah? Betul. Oh, alhamdulillah, bagus. bagus. Tapi di sini puasa ini tuh kan ada dalilnya juga kan teman-teman. Kayak dari Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kira-kira kalau teman-teman lihat nih kemarin teman-teman yang lain nggak puasa tuh gimana sih? Sedih nggak sih? Kayak teman-temannya yang lebih parah apa namanya? Nanti aja deh gue ganti gampang puasa mah gitu. Gimana sih? Padahal udah tercantum di Al-Qur'an bahwa itu diwajibkan Iya, selama bulan diwajibkan. Ramadan. Dan pahalanya pun beda ya kalau nggak salah Beda. tuh. Dan pahala kita pun Dilipat gandakan. Dilipat gandakan, betul. Puasa itu. Pasti banyak kan di lingkungan kampus ini yang Islam nih, tapi nggak puasa gitu. Banyak. Pasti banyak kan. Pasti banyak. Banyak, nggak satu atau dua orang juga. Ada orang juga. Bahkan ada pun yang tetap menjalankan puasa, tetap menjalankan ibadah, tapi dia lupa sama larangan Allah. Contohnya berzina, kayak pacaran. Aduh, Ada yang kayak gitu. Bandel. percuma dong itu puasanya Pak Hari. Iya kan? Puasa ya. Pahalanya tetap berkurang kan? Bener. Tapi di sini ada yang pacaran Ada nggak yang pacaran nih? nggak nih? Ayo, Saya sih nggak tahu ya. Saya sih jujur aja kita nggak Ya, apa. jujur saya enggak. Jujur saya juga enggak gitu. Kalau kamu Rong, sama dosa. Nggak apa kita jujur Iya, aja. kita jujur aja. ya saya sih pacaran ya. Oh, pacaran. Oh, pacaran. Cuman ya emang Iya. selama bulan puasa itu ya Break up dulu apa break up Iya. dulu? Sayang, sahur sayang gitu. Ya nggak terlalu intens buat bertemu lah. Oh. Iya. Jadi Saling kita fokus Apa- ke diri masing-masing. Enggak, juga apa ya. apa nanti siapa tahu buka puasa nih. Halo sayang, kita break up dulu ya gitu. Kita break dulu 30 hari. Iya, karena mau puasa nih. paling closingan dulu sebelum Iya. puasa deh. Apa tuh closingannya? Makan es teler. Oh, Makan es teler. Makan es Nagih banget tuh pasti tuh. Bener, apalagi ditambahin duren. Aduh, Es benar teler durian tuh. benar. Betul. Tapi Mas Egi sendiri gimana? Mas Egi pacaran nggak nih? Pacaran enggak? Selama pacaran kemarin sih 1 bulan itu taruh saya. Oh, taruh. dulu. Gimana tuh ceritanya taruh? Taruh dulu 1 bulan full. Maksudnya taruh nih Iya. dalam artian gimana nih, Mas? Coba jadi deskripsikan lah. kita kayak apa ya istilahnya nggak dekat maksudnya kayak Oh, kayak membatasi aja Iya, kan, jaga membatasi jarak aja. gitu. Kayak LDR gitu. kayak LDR-an LDR-an. betul. Tapi ya kembali lagi kepada tadi ya, dimana kita kan di bulan puasa ini kan harus
banyak menahan hawa nafsu nih. Betul. Yaitu menahan hawa nafsu dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Nah, mungkin buat Mas Barong, Mas Niksan nih yang masih pacaran atau gimana, mungkin bisa dipikirkan lagi untuk kedepannya gimana. Paling gitu saya kan. ya nanti langsung nikah aja lah. Oh, amin. Langsung aja sebar undangan, kita pesta rendang. Boleh sih. Boleh. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi yang pertanyaan saya nih. Ya betul. Kira-kira kalau teman-teman nih lihat teman-teman yang lain nggak puasa tuh gimana sih? Sedih nggak atau gimana? Atau ada yang ngingetin kah? Jujur sedih sih. Tapi Ya, kalau- tindakan yang diambil kira-kira apa tuh? Ya Ya. lebih kita ingetin lagi sih. Ingetin Tahu aja. kita- Iya, ingetin lagi. Cuman kan kalau tugas kita kan ngingetin ya. Mm-mm. Iya. Cuman kalau istilahnya mau apa enggak kan kembali ke diri dia sendiri. Iya, karena itu di luar kendali kita ya, di luar kontrol kita kan kita. juga sudah dewasa, sudah mahasiswa ya, perihal itu bisa kita ini ya, kita tahu nih arahnya bakal gimana ke depannya. Ya seharusnya kalau misalkan kita sudah besar pun kita bisa tahu lah mana yang benar dan mana yang salah intinya. Oke. Jadi ya kalau misalkan kita sudah mengingatkan tapi ya hal yang sudah kita ingatkan itu kagak dipublish sama dia, kagak didengar lah. Ya, kayak keluar masuk kuping kanan keluar kuping kiri. betul. Iya, gitu. Ya udah kita nggak bisa berbuat apa-apa karena ya dia sudah besar juga kan. Mm-mm. Sudah punya pikiran yang jauh lah buat kedepannya. Tapi pernah nggak sih ketika di mana momen teman-teman ngingetin nih, ayo dong puasa gitu, tapi Iya. dia tuh sebenarnya kuat nahan lapar, nahan nafsu kuat. Cuma satu yang nggak bisa ditahan, rokok. Nah, Iya, rokok bisa itu. jadi salah satu problem ya buat beberapa orang. Cuman ya karena mungkin gua di sini bukan perokok, jadi Nah. gua nggak tahu nih perihal itu apa sih yang mereka benar-benar nggak bisa Iya. tahan dengan rokoknya itu. Kira-kira di sini ada yang perokok nggak nih? Kalau saya sih jujur enggak ya, nggak Jujur perokok saya nih. enggak. Iya, Fahri saya enggak juga? Enggak, Pas Saya alhamdulillah juga enggak. enggak. Enggak ada. Berarti bebas asap di bebas sini. asap di sini. Asap kita. Saya masih kadang suka bingung tuh sama teman-teman yang kayak susah banget nahan apa sih asem gitu, asem. Nah, katanya maksud- asem-asem. Asem yang maksudnya gimana sih gitu ya? Mungkin Karena- dari ini ya, dari zat nikotin juga sih yang bikin candu. iya, mungkin. mungkin bisa jadi tuh. Iya, karena nikotin tuh seingat saya itu zat adiktif atau zat yang bikin kecanduan. Oh, berarti karena zat itu mereka jadi kayak ketergantungan Iya, dengan rokoknya jadi itu. kecanduan. Jangan rokok bisa. Oh, bahaya juga berarti ya. Iya. Yang rokok itu ya. Ya pokoknya no. Katakan no, tuh kayak sih duduk. Sudah. No smoking. Oke, terus Oke, tadi kan kita udah ngebahas puasa wajib nih ya. Nih, ternyata tuh di dalam Islam juga ada sunahnya, puasa sunnah. Ini kan kita masuk bulan Zulhijjah Bulan Zulhijjah. atau bulan haji nih. Bulan haji. Betul, Pak Ri. Dan kalau saya baca-baca tuh di bulan Zulhijjah ini ada 2 tanggal nih yang puasa sunnahnya tuh utama banget teman-teman. Jadi pahalanya tuh bener-bener di atas puasa sunnah lainnya lah. Ada tuh namanya puasa Arafah sama puasa Tarwiyah. betul. Iya. Itu 2 hari sebelum lebaran Haji. Iya betul. sebelum Idul Tepatnya Adha. itu untuk puasa Tarwiyah itu di 8 Zulhijjah, Iya. untuk puasa Arafahnya di 9 Zulhijjah. Gitu, dimulai di hari Senin besok tanggal 25. Betul. Iya, teman-teman Ini, coba puasa nih. Puasa yang katanya itu menghapuskan dosa di apa? Di 1 tahun sebelum dan 1 tahun tahun setelah. setelahnya. Nah, Iya, iya, itu betul. worth it banget nggak sih? Worth it banget Selama sih itu. 2 hari 2 doang hari nih. doang 2 hari kita. doang Jadi kita puasa nih. udah dosa tahun kemarin Mm-mm. sama tahun depan kita udah nggak ada dosanya, udah dihapus dengan modal puasa 2 hari doang teman-teman. Tapi kadang ada aja sih teman-teman yang suka ngegangguin ketika kita Iya, puasa sunnah ada aja tuh itu. kayak setan-setan lewat gitu. Setannya berwujud manusia Iya. lagi. Tapi Itu sih juga- yang paling bahaya sih. Iya, yang paling bahaya bahaya banget itu itu. setan wujud manusia. Udah ayo katanya. Iya. Ngapain sih dah, ayo kita Ayo rokok kita ya, makan, iya kita makan ayo kita- asem-asem ini, gitu lah. Terus Ada aja tuh pasti. kayak kita juga kan kadang udah berusaha ya untuk mendekatkan diri kepada Allah nih. Iya, betul. Buat ngejalanin sunnah maupun yang wajibnya. Mm-mm. Tapi kadang juga tuh kita bingung kita tuh harus gimana lagi buat kedepannya. Kira-kira buat di era digital ini nih kita harus apa lagi sih yang harus kita harus kita tanamkan di diri kita nih? Mungkin menurut saya kuat-kuatin iman kita aja sih. Kuat-kuatin iman ya, karena digital pasti informasi itu tersebarnya luas kan. Iya. Kita bisa dapat informasi apapun itu dari manapun ya. Karena tahun Islam itu
nggak nyampe 1500 Hijriah. Oh, berarti udah Nah. mendekati kiamat dong ini ya. Sekarang udah Bukan maksudnya berapa? kayak bukan kiamat. 1440. Kembali lagi ke zaman Jahiliyah. Jahiliyah. Betul. Oh. Nah, apalagi sekarang tuh kan mahasiswa juga kalau ngerjain tugas tuh kadang pakai AI ya. Iya, Iya, benar. jujur. Jujur nih, kita Betul. integritas kita sebagai mahasiswa kayak tergoyahkan nih karena adanya Teknologi. teknologi ini. Iya, Kadang kita jujur juga saya gini. pun pengguna AI. Tapi juga kan emang AI itu sebenarnya membantu kita, Iya, memudahkan. bisa Tapi memudahkan. orang-orang ini kadang suka apa ya? Males gitu ya. Jadi Bukan kecanduan males, sama kecanduan AI. dan kayak ketergantungan. Iya. Ketergantungan. Ada Itu. adiktif juga ternyata Ternyata AI ada ini ya. Iya benar. Adiktif Nah. juga ini AI. Sama AI pun yang saya tahu nih ya, bisa juga digunakan untuk hal-hal tidak senonoh. Karena di AI itu sekarang kita kan bisa ngedit-ngedit foto kan ya. Oh iya iya. Ada tuh benar. kasusnya di suatu universitas, jadi dia asal ngambil foto dari Instagram, di screenshot terus diedit jadi nggak senonoh gitu. Oh, untuk bahan fantasi dia. Iya betul. Astagfirullahaladzim. Makanya kenapa jika mujizat Allah itu benar-benar dari dulu tuh emang benar-benar istilahnya benar-benar hebat lah. Kenapa di film-film itu suka Nabi Muhammad itu kan ininya disensor. Sekarang wajahnya kan sekarang kan istilahnya Fir'aun aja, mumi Fir'aun kalau di AI kan itu kan wajahnya bisa benar-benar Tampak lah gitu Iya, ya, tampak. bentuk gitu. Sebegitu canggihnya ya. Canggihnya. Makanya mujizat Allah tuh mungkin dari dulu juga kenapa Nabi Muhammad itu mukanya ketika ada film ada apa disensor kan. Kita kagak tahu ya, itu mungkin Allah lebih tahu ke depannya kita. Betul juga Mas Betul, Egina. betul. Kayak tadi yang masalah kasus foto yang dirubah Foto diedit itu, pakai diedit AI. jadi amit-amit ya jadi bugil lah gitu. Ibarat kata itu sih udah termasuk pelanggaran berat ya. Udah pelanggaran HAM nggak sih itu masuknya? HAM juga sih, Pelanggaran bener. HAM. Dan juga kita juga kayak kembali lagi nih, kita sebagai mahasiswa tuh harus ngejaga diri kita juga ya, cara kita berpakaian, cara kita memandang suatu hal itu kayaknya harus diperhatiin juga nih. Ya, lagi-lagi etika kita sebagai Etika mahasiswa. kita sebagai mahasiswa. Nah, etika juga kan bukan cuma ke teman sebaya ya atau ke dunia luar, tapi sama dosen juga nih. Nah, iya betul. Iya. Betul. Kayak kemarin tuh kita dengar di jurusan lain atau di perkuliahan ada yang ngata-ngatain dosen itu gimana ya? Itu apakah masuk etika? Enggak kan? Iya betul sih itu. Itu gimana sih pandangan kalian untuk hal-hal yang kayak gitu tuh, yang ngata-ngatain dosen? Gimana kalau pandangan Mas Egi dulu? Mungkin dari saya ya kurangnya didikan dia sejak kecil sih dari orang tuanya juga ya. Mungkin dari saya seperti itu. Tapi mungkin emang itu bakal jadi salah satu faktor ya dari didikan orang tua ya. Iya. Tapi menurut gua pribadi ya, kalau perihal itu bisa jadi karena emang lingkungannya yang nggak mendukung. Lingkungan tuh lingkungan Kampus, sebelumnya entah atau itu kampus? lingkungan secara kampus, entah itu lingkungan secara dia di rumah atau Lingkungan gimana. pergaulannya ya. Dari Iya. pergaulan, lingkungan di rumah, entah itu orang tua. Itu kan bisa jadi salah satu faktor-faktor terbentuknya diri kita lah. Iya, suatu betul. karakter Ya, ya. karakter kita lah. karakter kita. Nah, tapi juga kan kayak masa sih setega itu ngata-ngatain dosen, padahal dosen tuh udah kayak sebagai orang tua kedua lah setelah di rumah, benar. terus juga ladang ilmu kita gitu. Masa tega banget itu kan? Ya walaupun ada beberapa dosen emang yang saya akuin sebenarnya emang benar-benar nyebelin ya. Tapi kita tetap aja nggak sih, kita sebagai mahasiswa dan kita lebih muda kan. Iya betul. Ibaratnya tuh kita kalau di kampus tuh dosen itu orang tua kita kan. Iya, betul. Tetap aja walaupun mau ngeselin apapun, kita tetap harus sopan kan ke Ya, dia. kita harus nghormatin dia ya, karena kan kita juga di sini ya hitungannya masih belajar. Dan Iya. belajarnya juga dari Kita pun ilmunya menuntut ilmu dari dia kan. Heeh. Jadi ya bisa mungkin ya kita ngehargain dan ngehormatin. Ya, kita harus respect lah ke Betul, dia. ya, respect. Kayak ngechat ke dosen gue juga harus beretika kan. Iya. Harus kenalan diri. Masa ya tiba-tiba halo Pruy gitu. Enggak gitu dong. Itu mah ketongkrongan. Itu ketongkrongan ya. Heeh. Ya kan kita nggak ada yang tahu, siapa tahu Iya, ada yang nggak siapa punya tahu ada yang kayak etika gitu. kan. Mau sengerasa pintar apapun kita, adab lebih tinggi di atas ilmu sih. Iya, betul. Betul. Nah, tadi kan dari tadi kita juga udah ngebahas masalah etika sama integritas nih. Etika tuh ada lagi loh, kayak menjaga lisan, menyebar fitnah, menyebar hoax tuh. Iya, betul. Nah,
di dunia yang semakin kacau ini, kayaknya hoax makin ramai nggak sih? Iya sih, Iya, benar. betul. Banyak banget sih di semua media sosial nih yang kayak contohnya Facebook, Instagram, TikTok tuh banyak banget sih berita-berita berita-berita hoax tentang yang yang beredar. belum tentu tuh di dalamnya tuh Benar. isi beritanya benar. Fakta gitu ya. Ya belum tentu fakta Betul. benar di lapangan. Sama kadang tuh kalau warga negara Indonesia terutama yang SDM rendah tuh biasanya Percaya dapat berita aja. ini, iya langsung di-share aja, langsung Iya. di-share ke grup keluarga, grup RT, langsung kayak gitu kan. Apalagi emak-emak. Iya, Wah, benar, betul, tanpa betul, diolah lagi kan, Ah, ah. dicari tahu tentang kebenarannya itu yang salah sih dari beberapa orang yang ada Ya, di bahkan Indonesia juga ini. ada yang menyarankan kan kalau misalkan kita dapat suatu berita tuh harus ngecek dari 3 sumber berbeda nih. Iya, biar valid. Biar valid, Biar betul. tahu kebenarannya tuh seperti apa. Intinya. Kayak contoh sekarang nih di Indonesia sendiri ya, kayak berita hoax terhadap pemerintah, berita yang nggak enak antara pemerintah dan masyarakatnya gitu-gitu kan. Apalagi sekarang nih kayak kasusnya lagi rupiah anjlok. Iya betul. Iya. Itu kan kayak pemerintah tuh selalu disalahkan. Tapi kan kita juga tidak tahu kan apa hal yang dibalik atau apa hal yang dilakukan para pemerintah Apa itu. rencananya, apa Ya strategi walaupun mereka. memang pemerintah kadang adalah Emang ada begitulah, Nah, makanya kepercayaan masyarakat tuh agak Mm. berkurang ke pemerintah. Betul. Benar. Nah, gimana ya untuk kedepannya nih supaya kita tuh bener-bener nyaring berita dan kita juga bisa ngedukasi teman-teman yang lain supaya nggak termakan hoak begitu aja, gimana ya kira-kira? Gimana ya? Oh, tapi ya gue pengen ngebahas tentang rupiah yang tadi ya. Boleh dikit. Untuk kalau perihal itu ya kita nih sebagai rakyat Indonesia nih ya, terutama yang tinggal di perkotaan-perkotaan gitu ya. Perihal berita itu ya kita bisa dibilang nggak sepenuhnya untuk menyalahkan. Kebanyakan orang kan yang gue lihat di berita-berita itu perihal rupiah menguat atau bisa dibilang menguat kan ya. Melemah terhadap dolar kan. Oke, melemah terhadap dolar tuh kebanyakan orang tuh nyalainnya dari Presiden Prabowo. Kalau menurut gue pribadi ya semua perihal masalah tentang rupiah yang melemah itu ya nggak sepenuhnya salah dari presiden kita juga, entah itu salahnya dari kayak yang modelan apa sih kayak Presiden BI-nya atau gimana? ya Menteri BI. bisa dari menteri BI-nya, dari beberapa menteri-menteri yang nggak bener lah, yang diibaratkan kayak MBG kemarin gitu yang ngeluarin 7.000 motor dengan Oh iya, harga benar. per satu unitnya Iya. 50 juta. Itu sebenarnya ya bisa jadi salah satu problem ya yang ngebuat investor asing yang ada di Indonesia tuh Cabut gitu aja ya gitu kan. cabut karena ya dengan kebijakan pemerintah yang ada di Indonesia ini yang selalu berganti-ganti tuh ya yang ngebuat mereka nggak percaya lah, ngerasa nggak aman karena ya setiap penggantian presiden setiap bulan atau tahunnya itu ya kebijakan yang ada di negara ini selalu berganti-ganti, jadi kayak nggak ada sesuatu hal yang pasti yang ngebuat investor yang ada di dalam negeri dan di luar negerinya ini ngerasa aman. Ya karena itu salah satu faktor yang bisa dibilang itu rupiah melemah. Nah, tapi juga kan dari kitanya nih kadang udah biasa aja gitu. Tapi kadang juga kita terpancing nggak sih sama omongan-omongan dari kalangan atas, kayak contoh presiden yang kemarin berpidato bahwasanya orang desa nggak butuh dolar gitu. Itu kan juga mungkin menjadi apa ya? Pandangan buruk tersendiri gitu kan. Kadang bagi- juga yang beredar tuh cuman klip-klip yang negatifnya doang itu loh. Nah, itu dia. Itu. Kadang juga heran ya, di era digital ini kan memang sudah banyak nih clipper yang memotong-motong video dari sampai pidatonya presiden, tapi yang diambil cuma jeleknya doang. Iya. Kadang saya bingung ini tujuannya tuh apa gitu, ingin memperkeruh keadaan kah atau gimana? Nah, kalau menurut dari pandangan saya pribadi ya beberapa clipper ini ya saya nggak tahu ya motifnya seperti apa ya, tapi inti dari semua yang saya lihat dari clipper tersebut ya emang ingin Memperkeruh. ya salah satunya memperkeruh dan menggiring opini yang jelek-jelek perihal pemerintahan Berarti ini. ibaratnya dia haters pemerintah. Ya, Apakah ada dalang seseorang di balik ini nih kira-kira? seharusnya sih Buzzer. nggak tahu ya, tapi seharusnya ada sih. Seharusnya ada. Tapi berarti itu dia nggak punya etika gitu ya, nggak punya benar. etika Kurang tuh, beretika dia kurang dalam beretika. bersosial media.
Terus Karena juga dari presiden pun kan juga udah berusaha semaksimal mungkin kan ya, dengan adanya apa ya, prospek kerja kayak modelan MBG itu sebenarnya bagus. Cuman membuka banyak dia lapangan membuka pekerjaan. banyak lapangan pekerjaan, dan dari MBG pun juga bisa dibilang keuangan tuh berputar, karena dari bahan-bahan pakan yang ada di MBG-nya itu kan ya dibelinya dari penjual-penjual kecil. betul betul. Yang bisa dibilang notabene ya rakyat Rakyat Indonesia juga. ya rakyat Indonesia yang di kalangan bawah lah ibaratnya. Ya jadi sebenarnya kalau dikata bagus mah bagus perihal program MBG itu, cuman yang salah dari programnya itu ya cara pelaksanaan. Ada beberapa oknum Ya, nakal. ada beberapa oknum nakal dan cara pelaksanaannya aja. Jadi problemnya tuh lebih ke situnya yang harus diperbaiki, dan yang harus dievaluasi. Berarti ya salah satunya itu supaya membalikan kepercayaan kita lagi terhadap Iya, pemerintahan, betul. dan tidak adalah kliper-kliper yang kayak tadi nggak punya Iya, etika itu kan. Tapi juga kan kita juga sebagai rakyat Indonesia nih, kita juga harus mempertahankan integritas bangsa ini kan. Nah, kira-kira kita mempertahankannya itu melalui apa gitu? Melalui dakwah kah atau melalui apa kah? Ya, Karena kita kenal nih di Indonesia ini kan bisa dibilang mayoritas itu negara muslim nih kan. Tapi yang saya lihat nih di sosial media, muslimnya tuh kayak hanya KTP. Kayak aneh loh. Kayak KTP gitu ya. kalian kan diajarin di agama kalian, cuma kan kenapa nggak diterapin di kehidupan sehari-hari gitu? Apakah masih kurang ibadahnya atau gimana nih? Mungkin keimanan ketakwaannya Iya, masih kayak kurang ya. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kita juga harus memperdalam ilmu agama kita lagi kan. Terus juga apa namanya? Ngomongin perihal ilmu keagamaan nih. Kira-kira apa sih yang harus kita siapin nih buat bekal kita nanti di masa depan untuk kita memimpin sebuah keluarga nih. Apalagi kita sebagai lelaki nih kan. Lelaki ini kita kan nanti akan menjadi kepala keluarga, menjadi imam lah, menjadi contoh buat anak dan istri kita. Nah, itu kira-kira apa sih yang kita persiapkan gitu loh. apa kira-kira Mas? Dari Mas Egi. Mungkin dari saya ini ya, istilahnya ilmu dulu lah, ilmu yang kita sebagai mahasiswa ini, ilmu yang kita dapat juga kita harus benar-benar serap, kita harus benar-benar terapin. Nah, kalau konteksnya di dalam Islam ya, menurut saya Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi menurut saya ya. Iya. Emang Al-Quran itu pedoman hidup. Nah, kalau dari Fahri ini gimana kalau dari Fahri? Kalau dari saya sih paling kan kita akan menikah, misalnya kita akan Iya. membangun rumah tangga. Iya. Itu kan insya Allah pasangan kita untuk seumur hidup sampai kita mati kan. Iya, betul. Itu tuh kita harus benar-benar mempersiapkan dari segi material, dari mental kita pun harus siap. Karena kalau misalnya kita cuman ekonomi kita udah mapan, tapi mental kita belum mapan nih, kita pasti bakal saling adu-adu ego lah. Kayak ABG seumuran kita sekarang ini yang pada pacaran tuh kan dengan gampangnya ngomong, oke, aku mau putus sama kamu cuma gara-gara hal sepele. Gak ngabarin doang gitu ya. Bayangin nanti Anjar lagi kerja, terus Waduh. lagi meeting, ditelepon sama istrinya, terus nggak balas, terus istrinya tiba-tiba pas nyampe rumah, aku mau cerai sama kamu. Wah. Masa segampang itu ya? Nggak nggak sih? mungkin ya Iya, gitu. Makanya jadi juga kita harus nyiapin keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Itu dia. Itu Kuncinya dia. tuh untuk persiapan dari ekonomi dan mental juga yang harus dipersiapkan. Persiapan ya. Heeh. Sama kita juga kayak perlu memperdalam ilmu agama lagi nih, karena kan nanti kita bakalnya jadi contoh juga buat anak-anak kita. Betul. Ini sebenarnya untuk merawat anak kita kan juga kita berdua kan bersama istri. Nah, apalagi saya pernah dengar tuh istri itu sebagai madrasah pertama bagi seorang anak. Iya, gitu betul kan. banget itu Anjar. Berarti selain mempersiapkan mental, mempersiapkan apa lagi tadi? Ekonomi. Berarti kita juga harus memilih calon yang istri yang benar gitu. Iya. Kira-kira ada kriteria tersendiri nggak dari Mas Fahri ini? Kalau saya sih yang pertama Islam. Ah betul, wajib dong, wajib Islam. banget itu. Terus kalau untuk tampang sih itu Gimana nih? Yang cocok-cocokan aja. menor kah yang Enggak dong, sewajarnya aja. yang sewajarnya aja. Sewajarnya Sewajarnya aja. gimana tuh?
Ini wajar ini. Ini cowok. Ini cowok ya. Nggak ngeklop nih. Enggak kelop. Iya, sewajarnya sih paling yang soleha, Soleha. yang sayang sama orang tuanya, yang pasti tuh yang utama tuh dia harus nurut sama orang tuanya sih. Kalau misal dia udah nggak nurut sama orang tuanya, Apalagi sama apalagi kita. sama kita Iya, sebagai betul, seorang betul, suami betul, kan betul. nanti. Intinya lebih ke sikap dan sifatnya dulu, Iya, baru betul. ya kita ngeliat mukanya. Ya kalau tampangnya cantik itu Ah. ibaratnya bonus lah. Bonus. Ya, Betul, relatif betul, lah betul. kalau perihal itu. Jadi kayak yang misalkan nih, menurut kita dari sikap dan sikapnya udah bagus, dari cara dia memperlakukan orang tuanya seperti apa, ya itu juga yang ngebuat hati kita kan jadi aman dan nyaman lah sama mereka, Iya. sama dia. Dan salah satu dari hal tersebut ya itu yang membuat kita percaya dan mau lah dengan mereka. Jadi kalau misalkan ngomongin perihal tampang ya Itu relatif sih. ya. Iya. Karena kita juga punya kriteria tersendiri kan Iya. tentang jodoh itu. Apalagi kan jodoh terus rezeki kan udah diatur sama Allah Iya. gitu kan. Nah, di era yang sekarang nih, di era digital sekarang, yang saya lihat nih kebanyakan para wanita nih udah mulai agak gimana ya, agak hilang nih jati dirinya sebagai wanita. Terkadang kayak kesannya wanita tuh dicapnya sebagai wanita murahan gitu-gitu. Nah, itu gimana sih nih caranya kita supaya bisa memilih pasangan yang tepat untuk kita nanti ke depannya? Kalau menurut gue pribadi ya, Mm, kalau misalkan perihal itu entah mungkin dari cara berpakaianmu ya. iya, Kalau dari posisi kita kayak masih pacaran ya itu balik lagi ke si wanitanya. Kalau ketika misalkan kita udah mengingatkan seperti ini itu tapi dia tidak mendengarkan, ya balik lagi ke diri si wanitanya. Tapi kalau misalkan kita udah nikah dan si wanitanya masih nggak bener gini dan kita sudah mengingatkan, intinya harus tetap dicecer lah. Iya, kita harus tetap Ya karena kan Menekankan, kalau benar, misalkan benar, kita udah jadi suaminya si cewek ini, ketika si ceweknya ini ngebuat salah atau dosa kepada orang lain atau kepada kita, ya dosanya tetap Karena ke tanggung kita jawabnya kan. udah ke suami. Iya, Iya, karena tanggung benar, jawab benar, udah benar. di suami ya, jadi kita harus mengingatkan dan mendidik dia lagi biar ya jalannya bener lah buat kedepannya. Tapi buat kalian sendiri nih, kalian tuh pengennya yang langsung nikah aja atau pengen pacaran dulu atau yang ta'aruf gitu loh? Dari diri kalian sendiri tuh pengennya gimana sih kadang? Kalau dari saya sih pengennya taruh dulu, Iya. terus nikah, baru pacaran setelah nikah. Nah, itu tuh kayak romantis banget tuh, Fahri. Jadi kayak nikah 1 tahun dulu, pacaran baru punya anak gitu. Betul betul betul. Tapi kan kita juga kadang suka ngeliat tuh yang orang misalkan pacaran, kita tuh nanya, emang lu bakal sampai nikah Nah, gitu? iya. Dan dia menjawab tuh dengan yakin, iya gue bakal sampai Iya. nikah. Padahal Minggu kita depan nggak tahu putus. kan. Iya betul. Nah, 1 hari sebelum nikah. buat Mas udah Niksan nih, putus. katanya tadi Mas Niksan pacaran nih kan. Kira-kira udah ada goals buat kesana nggak sih? Iya, udah ada nggak sih omongan-omongan kayak nanti kita bakal nikah di umur sekian atau Ya gimana kalau gimana? untuk orang yang pacaran seperti itu ya omongan seperti itu kan udah pasti ada Pasti ya. ada. Pasti ada. Ya kan karena kita juga manusia yang bisa dibilang ya Manusia bisa punya berencana. otak dan bisa berpikir buat kedepannya untuk menjadi seperti apa ya. Berencana lah, berencana. Ya udah punya rencana buat kedepannya seperti itu ya, cuman ya balik lagi kita lihat lagi nih buat di tahun-tahun kedepannya bakal seperti apa, karena kan kita juga nggak tahu ya masa depan kita nanti kita bakal nikah sama siapa, bakal sama siapanya itu nggak tahu. Ya kayak Mas Egi juga gimana kalau Mas Egi nih? Iya, kalau masih gimana? Ya bener yang dikatakan Niksan tadi sih. Punya pandangan ya, kita juga sebagai laki-laki kita juga harus punya tujuan dong istilahnya. Harus kita harus punya rasa tanggung jawab juga kan. Kalau kita misalkan dibawa pacaran terus, ntar juga kan ditanya kita ini hubungan ini mau dibawa kemana kan, kalau nggak Nggak ada nikah. kejelasan. Iya, nggak ada kejelasan. Berarti ya kembali lagi ya, berarti kita juga pasti punya goals lah untuk Iya. mencapai sakinah mawaddah warahmah ini. Apalagi kan sakinah mawaddah warahmah ini tuh sebagai tiga pilar utama lah ya dalam kehidupan berkeluarga gitu ya. Itu juga udah tercantum di surah Ar-Rum ayat 21 kalau nggak salah. Nah, terus juga tadi kan nih kita udah ngebahas masalah
yang Mas Fahri bilang bahwasanya yang perlu disiapkan juga dari ekonomi. Ekonomi. Nah, ekonomi ini yang dibilang mapan atau pas atau cukup tuh gimana ya menurut Mas Fahri Kalau sendiri? menurut saya itu sih balik lagi ke kesepakatan suami dan istri itu. Karena kan kita kalau menikah tuh bukan urusan sendiri kan, udah Iya. urusan kita berdua. Karena ibarat dua manusia yang berbeda dijadiin satu. Itu tuh nggak bisa keputusan suami sendiri atau keputusan istri. Nanti jatuhnya malah istrinya bikin konten di TikTok 10.000 di tangan istri yang tepat, ntar Oh. malah disarkas kayak gitu kan. Jadi Iya, lebih iya, ke betul, betul, kesepakatan aja sih, lebih ke suami memahami kebutuhan istri dan si istri pun memahami kemampuan suami. Berarti saling memahami aja ya. Iya, betul. Dan juga kan di era sekarang nih yang saya lihat juga kayak perayaan pernikahan ataupun uang seserahan itu kayaknya sudah bener-bener di luar Di luar nalar lah ya gitu. Bisa Apalagi kayak ratusan juta. kayak contoh, kamu mau minta anak saya, emang kamu punya apa gitu. Iya. Nah itu kayak jadi apa pukulan hebat juga nggak sih buat para lelaki ini Buat para lelaki kalau jadi pengen pada nikah. malas nikah, jadi pada takut Jujur nikah. itu bisa jadi salah satu problem ya buat orang-orang yang bakal mau nikah ya. Tapi kalau menurut pandangan gue perihal itu lebih baik duitnya kita kesampingkan ke hal-hal yang lebih berguna gak sih daripada kayak kita ngebuat pesta. Betul, setelah menikah ya. Itu, Iya. iya. Mending kita buat buka usaha istilahnya. Karena kan juga ada beberapa orang yang nikah buat ngelakuin pestanya itu ya mereka minjem duit dulu, entah itu ke orang lain atau ke bank, dan yang ngebuat apa sih, dan dari hutangnya itu ngebuat mereka susah Jadi buat ngebebanin kehidupan ya. kedepannya. Berarti dia hanya berpikir bahwasanya aku pengen ngerayain pesta gua nih gitu. Tapi Iya. nanti setelah itu dia bingung nih mau ngapain lagi tuh. Iya. Gimana sih ngebalikin uangnya. Intinya ya kita sebagai manusia ya harus berpikir secara ke depan lah, yang jangan ngelihat enak-enaknya sekarangnya doang. Jadi kedepannya harus dipikirin Betul. ya. Berarti kayak harus ngebuang gengsi juga nggak sih? Iya. Apalagi anak-anak Gen Z nih Gen zaman Z sekarang nih, sekarang aduh. nih. Duh, parah. Kayak gengsinya tuh lebih gede dibanding Jadi generasi kalau sebelumnya. nikah nanti nikahnya yang sederhana aja. Kalau jujur ya saya sama Sana. wanita saya. Saya Pujaan hati. pujaan nikah. hatinya Nixon. Jujur ya, kalau saya waktu itu juga sempat komunikasi ya sama cewek gua perihal itu. Kalau untuk kesepakatan gua berdua tuh ya sama dia, ya kalau perihal pernikahan itu ya gua nggak bakal ngadain pesta. Jadi kayak yang sekedar gua ke KUA nikah, Hijab kabul gitu ya, langsung. hijab kabul. Selesai honeymoon dah. Iya benar, lebih kayak itu. Jadi kan Intimate berarti ya kalau sekarang. Ya, jadi sebutannya kayak yang bahasanya. dan di pernikahan itu kan kalau misalkan ngadain pesta pun ya intinya orang-orang terdekatnya aja yang diundang, nggak kayak yang sekampung atau sekota atau gimana gitu, karena ya jujur itu ngebuat apa ya, menurut gua beban gitu. bukan beban sih ya, dari yang gua lihat dari orang-orang lain ya iya bisa dibilang jadi beban ya, tapi menurut gua kayak yang suatu hal yang nggak berguna sih. Nah, sama kayak kita kan tuh kadang kalau pengen nikah lah, contohnya nikah di perkampungan atau di kampung, terutama di kampung saya di Semarang atau di Prodadi ini, kadang tuh kita masih ada berpatokan dengan hal-hal yang lain, misalkan kayak nyamain weton lah kalau orang Jawa bilang tuh, nyocokin weton. Itu tuh juga hal yang bikin jadi malas nikah sebenarnya, karena kita harus bener-bener cari pasangan yang wetonnya tuh sama. Itu Benar. kayak bebannya juga kayaknya itu sih, kayak misalnya kita udah punya mental atau punya apa ekonominya cukup, terus punya rasa keinginan ingin nikah yang cukup, Udah ada cuma calonnya. udah ada calonnya juga nih, tapi ya itu sendiri Kan secara adat nggak cocok. secara ada nggak cocok. Tapi kalau misalkan itu balik lagi ya perihal kesepakatan lo sama pasangan lo, cuman yang menjadi problem lebih susahnya lagi perihal orang tuanya. Betul. Karena ketika lo udah ngesepakatin kalau misalkan di pernikahan lo ini nggak ngadain pesta, tapi si orang tuanya ini ngerasa gengsi dan kayak yang ngerasa apa ya namanya ya, Ya gengsi lah pada intinya intinya. gengsi lah, kayak yang misalkan anaknya udah kayak mau nikah, kenapa nggak ngadain pesta biar semua orang tahu kan. Omongan tetangga ya Iya, biasanya ya. gibah-gibah tuh yuk, aduh. Iya, itu. benar. Apalagi kalau mama udah pagi-pagi belanja ke pasar atau dikumpul di tukang sayur Itu tuh. jadi fitnah nggak sih? Malah Nah. jadi karena ada omongan itu hampir di luar nikah nggak sih, makanya nggak Iya. diramein. Tapi kadang juga itu sih salah satu alasan juga kenapa Gen Z ini malas nikah tuh karena itu. Misalkan dia pengen sederhana aja nih, cuma Tapi malah diomongin, Diomongin. sama tetangga. kalau Mas Egi sendiri
udah adakah rencana Udah ada atau plannya pandangan gimana? gitu mau Mau nikah nyewa ya? istana negara nih misalnya. Wah, atau pestanya mau di besar nih, Istiqlal, gitu. ya. Berat sih kalau itu. Berat kali itu ya. Honeymoonnya langsung ke Eropa. Wah, Wah. amin. Amin. Atau langsung ke Madinah. Masya gitu Allah. kan. Nah, Jadi gimana Mas Iki? Nah, itu sendiri kalau istilahnya komitmen saya sebagai lelaki itu saya nggak akan nikah sebelum saya punya rumah, Iya sih, benar sebelum benar. saya benar. punya apa-apa gitu kan. Karena apa? Prinsip saya ya, saya kalau punya anak nggak mau anak saya kayak kelaparan, kehujanan, Oh, berarti kebutuhan pokoknya harus tercukupi Iya, dulu, tercukupi sandang, dulu. pangan, papan. papan. Nah, baru kita Intinya apa yang nikah. kita rasakan dulu Iya. ya tidak terjadi di kehidupan Anak kita selanjutnya. selanjutnya. Benar sih, setuju banget Setuju, nih. setuju. Iya, benar. Karena gue juga pandanganku untuk menikah ke depannya tuh pasti begitu sih. Ya benar. Itu kayak yang misalkan nih kita nih semasa kita hidup ini kita udah ngerasain susah ini itu entah Dari ya amit sekolah. aja kayak yang misalkan dari sekolah, Sekolah, secara finansial betul. terus yang secara kita nggak bisa makan atau gimana pun ya intinya kalau perihal itu ya jangan sampai nih ketika kita punya anak nih Anak itu ya anak itu ngerasain apa yang sudah kita rasain perihal pahit-pahitnya itu ya itu ya intinya harus lebih baik lagi lah daripada- Jangan sampai bawa anak orang sengsara lah intinya Nah, itu gitu. dia. ya benar Berarti Mas Egy ini udah visioner banget nih. Mm-hmm. Jadi udah memperhatikan satu hal kecil nih bahkan Pak Hari yang benar-benar berguna buat kedepannya. Dia sampai mikirin anaknya belum lahir pun udah Iya. dipikirin. Iya, cuy. Soalnya apa? Soalnya kita gak tahu 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, Nah, 20 tahun ke depan. Bahkan 1 menit ke depan tuh kita nggak tahu nih Kita ternyata nggak bakal tahu gimana bakal kan. bakal gimana. Betul betul. Oke mungkin kayaknya udah cukup sekian nih nggak sih kita ngobrol-ngobrol kita nih. Udah berapa menit nih kita? Berapa menit kita? Udah. lebih sih kayaknya udah 20 jam ya. 20 jam. Aduh, gak kerasa banget nih. ya. Iya, Nggak ngobrol kerasa banget ngobrol. nih. Mungkin kita bakal adain podcast selanjutnya aja kali ya. Iya, gitu. iya. Jadi kayaknya kita udahin dulu nih podcast hari ini. Sekian aja deh. Oke teman-teman, mungkin podcast kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin pembahasannya nanti kita akan lebih panjang lagi nih. panjang lagi. Tapi kita juga harus ngeriset nih pembahasan apa yang harus kita bahas ke depannya. Biar kita nggak nyebarin hoax. Iya, betul itu. Oke, nah saya Ajar Subianto. Saya Fahri Walid Musyafa. Saya Nixon Maulana Yusuf. Saya Egy Firmansyah. Kami semua izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.